Selamat pagi, Inspirasi Semagalas. Beri tepuk tangan yang meriah untuk MC kita, Bapak Yongki Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Semagalas muda. Hujan salju di tengah petang. Orang kompak nih, cakepnya dong yang kompak ya. Hujan salju di tengah petang. Membeli acar dan tomat. Anak-anakku selamat datang. Semoga acara hari ini lancar dan memberikan manfaat. Sebelum lanjut acara ke inti, mohon untuk Pak Arus untuk bisa memberikan sambutan untuk acara ini. Ya, minta waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di teras-teras belum semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum itu. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semangat semuanya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, yang belum tepuk tangan sebelah sana. Semangat, pagi-pagi harus semangat, anak muda. Ya, remaja harus semangat. Yang kami hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru, karyawan, dan tentunya yang saya banggakan, anak-anakku semua. Pagi hari ini pagi yang istimewa, hari Selasa inspirasi. Biasanya inspirasi itu dibacakan dari sentral. Anak-anakku mendengar cerita-cerita narasi inspiratif. Sudah pagi ini, sebelumnya sudah juga satu kali, ini yang kali kedua, adalah transformasi. Kita harus bertransformasi memang. Varian, kalau biasanya mendengarkan dari ruang-ruang kelas, pagi ini hadir langsung live. Podcast, ini bentuk ide yang keren, begitu ya. Dinikmati langsung ini. Jadi anak-anakku yang saya banggakan, sedunia saat ini atau sekolah ibaratnya itu kanvas putih. Setiap orang itu diberi kesempatan untuk mewarnai yang baik, membuat cerita-cerita yang baik, menggambar yang baik di kanvas ini. Untuk saling menginspirasi, saling menjadi influencer. Jadi sekarang tidak ada persaingan, saling menjegal, kompetisi tidak sehat. Hidup itu mengisi kanvas putih. Sekolah ini ibarat kanvas putih dengan narasi, dengan cerita, dengan perbuatan, dengan aktivitas, dengan agenda-agenda yang saling menginspirasi. Nah, contohnya saat ini, itu hal-hal yang buruk tinggalkan, bukan saatnya, tidak eranya. Kita bisa belajar dari mana saja. Abad 21 semuanya guru, semuanya berlomba-lomba bisa menjadi inspirator bagi orang lain. Jadi acara pagi hari ini sangat keren. Nanti inspiratornya bisa dari teman kalian, karena semua guru, orang tua kalian, tokoh masyarakat, alumni ke depannya. Acara ini di SMA 13, Narasi Tali Hati, acara yang pantas mendapat muri dan leprit ini. Tepuk tangan untuk kalian semua.
apinya, energinya kalian sudah sangat luar biasa. 1,5 tahun tanpa henti. Jika diketik talent show itu, saya ingatkan, di YouTube, talent show sekolah. Kalau talent show saja itu tingkatnya dunia, kita selalu bertengger di top 1 itu. Nomor 2 itu ada Rusia, nomor 3 kemarin dicek ada Amerika, nomor 4 sekolah lain. Kalau diketik talent show sekolah, dari 10 ranking, kita bertengger mengisi 6 ranking 1 sampai 6. 1 13, 2 13, 4 13, dan seterusnya sampai 6. Itu. Kebanggaan kami adalah melihat kalian. Kami semangat, kami jika melihat kalian harus semangat. Karena sekarang, dunia sekarang adalah berbagi praktik baik. Itu ya. Apa eranya sekarang? Berbagi praktik baik yang menginspirasi, termasuk pagi ini. Anak-anakku sekalian, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Hidup adalah apa sekarang? Ibarat sebuah kanvas, kita harus apa? Mewarnai. Selain mewarnai apa? Menggambar. Terus apa? Membuat cerita diri kita. Menulis hal-hal apa? Baik, positif. Supaya proyeksi ke depan masyarakat, dunia kerja, dunia, itu lahirnya kalian dari SMA 13, kalian diproyeksikan mengisi hal-hal baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rus. Jadi kebahagiaan kita adalah melihat senyum-senyum kalian, melihat semangat kalian. Di depan udah ada banyak sekali medali ya, dan ada juga boneka kemenangan. Langsung saja kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Gabriela Ines Elisha Sopakua. Halo Ines, apa kabar? Ya, selamat pagi semua. Kita lihat ya senyumnya Ines sudah memberikan inspirasi sekali. Kita juga ikut tersenyum karena vibes yang positif bagi untuk Ines ini sudah memberikan vibes positif juga untuk kita. Oke Ines, di depan kita semua ini udah ada banyak sekali medali, ada 8 dan 1 boneka tangan ini. Bisa kamu jelasin enggak ini? Untuk yang pertama ini medali pertama saya waktu tahun 2019 yaitu Popda Jateng di Ambarawa. Oke, give applause. Ini ada 2 perak yang medali pertama saya dan yang bulan November 2019 itu saya mendapatkan 4 medali di Kejurprov di Pemalang, yaitu 2 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. 2 emas, 1 perak, 1 perunggu. Give applause please. Dan yang selanjutnya yang baru tahun ini Ya. di Popda Jateng itu ada 1 perunggu. 1 perunggu. Ya, di kelas kayak 4, jadi ada 4 perunggu. Gitu. Beri tepuk tangan juga dong. Dan yang terakhir ya. itu ada baru bulan Agustus kemarin di Porprov 2023 saya mendapat 1 perunggu di kelas TBR Mix. Keren sekali. SMA 13 Semarang punya atlet dayung ya ini yang punya banyak sekali prestasi. Saya sudah menghitung ya secara personal itu jumlah yang sudah didapat Ines itu sebenarnya 24. Ada sertifikat, kemudian ada medali-medali dan ada boneka kemenangan. Nah ini ada fun fact nih tentang Ines ya. Medali-medali ini itu di rumah itu dicantolinya itu hanya di gantungan baju. Jadi di kamar itu aja pakai gantungan baju. Ini bagi saya menarik ya. Nah Ines coba ceritakan ke kita ya. Arti kemenangan bagi kamu. Menurut saya medali ini sangat
sangat membanggakan dan perlu saya junjung tinggi gitu. Nah, tapi nah itu, apa arti kemenangan bagi kamu? Baik Pak Yogi. Untuk yang pertama, arti kemenangan bagi saya itu untuk memuliakan nama Tuhan. Iya. Jadi pertama untuk memuliakan nama Tuhan, kedua membanggakan kedua orang tua, dan tentunya membawa kebanggaan bagi sekolah gitu. Dan kenapa saya cantolin di gantungan baju? Karena pertama-tama waktu itu saya pernah mau gantungin di ruang tamu, tapi ayah saya bilang, udah ditaruh di kamar aja. Ya udah, saya tanpa pikir panjang saya gantungin baju dulu sampai sekarang. Oke, jadi untuk memuliakan nama Tuhan ternyata. Apapun yang kita lakukan atas dasar nama Tuhan memang akan memberikan hal yang positif tentunya. Oke Ines, untuk menuju ke sana ya, untuk mencapai banyak prestasi itu tentu kamu melakukan segalanya ya apapun. Nah, apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa mencapai semua ini? Kerja keras, berusaha, dan berdoa. Itu kuncinya 3. Kerja keras, berusaha, dan berdoa. Oke. Kedisiplinan, Nes, bagaimana menurut kamu? Kedisiplinan dalam berlatih ya mungkin pada saat saya mau memasuki ke dalam perlombaan ya saya harus meninggalkan ketinggalan beberapa pelajaran ya itu yang dikorbankan ya. Bagaimana kita nanti menyusul dalam pembelajaran itu gitu. Tapi selama ini saya sudah ya istilahnya riset ya ke guru-guru, Ines itu anaknya yang bagaimana, ternyata masih bisa mengikuti pelajaran dengan prestasi yang sebegitu banyaknya dan kerja keras, latihan, kedisiplinan yang juga sangat berat ya, jadi Ines bisa mencapai itu semua. Tepuk tangan untuk Ines atas usahanya. Oke Ines, saya tertarik dengan jawaban yang memuliakan Tuhan itu ya. Dan ternyata kamu di SMA 13 juga demisioner ketua Rohkris ya. Ketua Rohkris. Nah dia juga sudah survei nih ke teman-teman Rohkris itu Ines anaknya penyabar. Wah penyabar loh ini. Baik Pak Yongki, sebenarnya kalau penyabar saya enggak sih. Itu diketawain sama teman saya tuh. Sebenarnya kalau penyabar karena saya di dalam organisasi religius ya. Di situ kan membawa nama Tuhan. Jadi enggak mungkin saya memimpin dengan cara marah-marah itu enggak. Saya kalau bilang ke anggota saya enggak pernah untuk membentak gitu enggak pernah. Jadi percuma kalau kita menyampaikan secara amarah itu enggak akan masuk ke dalam mereka. Tapi kalau kita memasukkan dengan memberi dengan lemah lembut, dia akan mengerti gitu. Ini satu quotes juga ini dari Ines. Kita ngomong harus dari hati ke hati ya. Nah, sekarang kalau dengan marah-marah itu kita dekat, tapi kenapa harus marah-marah? Kenapa harus teriak-teriak ya? Yeah. Karena kita harus ngomongnya dari hati ke hati. Yeah. Wah keren nih. Dan Ines sangat menginspirasi bagi saya. Semoga bagi kalian semua, terutama adik-adik dan teman-teman sekelas, seangkatan, Ines bisa menjadi contoh yang baik. Ines, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Apa dan siapa yang membantu atau memotivasi kamu, menginspirasi kamu untuk mencapai semua ini? Inspirasi saya yaitu ada Lisa Carrington dari atlet Australia yang sekarang berusia 34 tahun tapi dia masih ikut olimpiade pada saat nanti di Paris 2024. Kalau beliau udah 34 masih berprestasi, saya yang lebih muda kenapa enggak? Gitu. Weh, kenapa kita enggak? Kita yang muda harus yang berprestasi ya. Oke Ines, ini buat pelajaran juga untuk semuanya. Sebagai atlet atau sebagai siswa kan kita pasti mengalami titik terendah ya. Gak mungkin kita kalau lomba selalu menang. Kadang ada kalinya kita prestasi untuk juara 1 atau juara 2 tapi ternyata tidak lolos. Nah di titik terendah itu apa yang membuat kamu bisa bangkit? Nes, coba ceritakan Nes. Itu berarti arti kegagalan ya Pak? Oh iya, arti kegagalan.
Arti kegagalan bagi saya itu menjadi guru buat kita bangkit, buat ada tujuan untuk kedepannya. Jadi kegagalan itu apa sih yang kita kurang? Berarti kegagalan ada kurangnya kan, Pak? Nah, bagaimana kita bangkit untuk mencapai tujuan itu? Gitu. Jadi dengan gagal kamu menjadi trigger atau cambuk bagi kamu Iya. untuk bisa mencapai semua ini ya. Iya. Oke, Karena- tepuk tangan semuanya buat Ines. Ini ternyata yang muncul dari perkataan Ines ini karena berlandaskan untuk memuliakan Tuhan. Jadi ya saya ikut termotivasi. Semoga kalian juga ikut termotivasi ya, terinspirasi dengan semua perkataan Ines. Oke, ini untuk membuat acaranya lebih meriah. Kita buka pertanyaan ya. 1 atau 2, Nes? Ini untuk Ines, ini untuk teman-teman kalian. Nanti ada door prize. 1 pertanyaan. Oh iya. Adinda. Halo Mbak Ines. Halo. Aku mau tanya, selama perjuangan mendapatkan medali itu, gimana, ada keluh kesahnya nggak atau susah senengnya gitu? Mungkin bisa diceritakan. Oke, baik. Terima Terima kasih. kasih. Untuk keluh kesahnya masuk ke dayung ya. Ya mungkin banyak perjuangan, lebih banyak nangisnya daripada senangnya gitu ya. Jadi di dayung itu ternyata menyeimbangkan perahu itu susah. Enggak mudah yang aku pikirkan. Jadi perjuangan untuk menyeimbangkan perahu itu hampir 1,5 bulan. Dan itu baru menyeimbangkan, belum mendayung. Mendayungnya itu baru bisa sekitar 3 bulanan. Jadi total setengah tahun baru saya bisa. Dan itu perjuangan yang gak kilat gitu. Dan belum nanti tangannya sobek, kena dayung dan lain sebagainya. Terus sakit gitu mungkin. Dan prinsipku ya Din, lebih baik menangis di dalam latihan daripada menangis saat kalah di pertandingan. Gitu. Yes. Lebih baik menangis saat latihan Daripada menangis saat kalah pertandingan. daripada menangis saat kalah latihan. Wah. Oh, kalah. Kalah pertandingan, sorry. Satu lagi pertanyaan. Untuk Ines, ya ini ada. Burini, ya boleh. Hai Ines. Hai Bu Rini. Oke. Ines ini atlet dayung ya? Iya Bu. Iya. Kok Bu Rini pengen tahu apa yang mendasari Ines menekuni olahraga dayung? Karena setahu saya agak langka, apalagi di Mijen ini kan nggak ada ini ya, ya area perairan, lebih ke pertanian gitu. Cerita dong, Nes. Baik Bu Rini, terima kasih. Oke baik, cerita sedikit saya mengikuti dayung itu dari 2018 pertama saya ikut layar Bu. Jadi di layar itu waktu itu umur saya masih terlalu kecil. Jadi untuk bersaing pun sulit. Jadi ketika memilih dayung itu dari guru olahraga saya waktu SMP. Beliau masih ada, namanya Pak Faisal, dan beliau memotivasi saya untuk gencar ikut dayung ini karena sebelumnya saya punya passion di layar gitu. Jadi awal 2019 saya ikut dayung dan terus menerus ternyata passion saya di situ. Ya udah saya tekunin aja gitu. Terima kasih Bu Rini, mungkin jawabannya itu. Dari ketekunan juga ya, ada. Untuk menjadi atlet, awalnya kamu atlet layar, tapi karena usianya belum cukup, Iya, direkomendasikan atau dimotivasi oleh Pak Faisal ya untuk iya. ke Dayung. dayung dan akhirnya berhasil. Wah, Pak Faisal sepertinya punya keyakinan buat kamu. Iya. Nah, ini buat pelajaran kita semua juga. Kalau kita punya keyakinan atas sesuatu, kita upayakan dan kalau bisa kita coba untuk mewujudkannya. Itu ya Nes ya, Baik. dengan ketekunan, kedisiplinan, kerja keras,
keras dan berusaha berdoa. Berusaha dan berdoa. Oke. Nah sekarang ada pertanyaan dari saya ini untuk kalian. Ini yang mau menjawab juga dapat door prize. Ada door prize lagi. Pertanyaannya ini, yang pertama, apa yang menjadi prinsip bagi Ines untuk mendapatkan semua ini? Ada. Ini ya. Jadi prinsip Mbak Ines itu memuliakan Tuhan, terus tekun, bekerja keras, berusaha dan berdoa. Beri tepuk tangan yang mulia. Gimana? Bener, Nes? Betul? Bener. Oh iya betul, karena betul. Masih ada lagi? Masih ada lagi. Nah ini siapa yang menjadi tokoh inspirasi bagi Ines? Oh ya. Izin menjawab. Jadi yang apa? Tokoh yang mendasari Mbak Ines untuk menginspirasi dari dayung tersebut adalah Pak Faisal, yang dimana dulu ya pokoknya Pak Faisal. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Nah Ya, itu, betul. ayo siapa yang mau jawab? Masih ada satu lagi nih. Tadi Pak Faisal, satunya lagi adalah. Ya, ini atletnya ini. Ya, namanya siapa tadi? Ya, Namanya Carrington, atlet dari Australia. Iya benar. tuh, karena benar ini hadiahnya. Oke, beri tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Ya. Masih ada lagi? Wah, masih ada lagi, Nes. Nes, mau ngajuin pertanyaan? Ada satu, masih ada satu. Aku kan tadi nyebutin kuotas ya. Wah, ya coach. Ada yang bisa. Nah, ada yang mau bisa mengulang? Wah, ini di depan semua kayaknya. Ya. Kuotasnya itu salah satunya tadi yang kasih kamu kan Lisa Carrington kan. Kamu bilang umurnya 34 tahun. Jadi kalau yang tua aja bisa berprestasi, masa yang muda enggak gitu. Terima kasih. Bener. Ya, oke. Terakhir sebelum kita undur diri ya, Nes, harapan kamu atau ya kedepannya karir di atlet atau di dunia olahraga ini apa? Saya ingin menjadi atlet nasional dan puji Tuhan sekarang sudah tercapai dan saya nanti tanggal 24 sampai 26 November ini saya mewakili klub saya Kota Semarang untuk ikut di Lomba Dayung se-Jawa, Pulau Jawa. Sepulau Jawa, mari kita doakan Ines untuk bisa meraih apa yang ia inginkan. Nes, terima kasih. Hari ini kamu sangat menyentuh hati saya dengan memuliakan Tuhan tadi dan dengan kerja keras dan ketekunan serta usaha dari kamu ini bisa membuat saya khususnya ya, ini bisa sangat terinspirasi. Mudah-mudahan untuk Semagalas Muda dan warga SMA 13 pada umumnya bisa mendapatkan apa yang ia cari atau yang ia ingin wujudkan itu secara baik gitu. Terima kasih sekali lagi Nes, terima kasih Bapak Ibu yang sudah datang dan menghadiri acara ini. Terima kasih buat yang di depan ini ya, woyo-woyo di depan ini. Ini semuanya supporternya Ines sebenarnya ini sangat. Nah, saya terima kasih ya. Yang di belakang juga, yang di tribun atas juga terima kasih. Dari kami cukup sekian, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.